Tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabat kultum dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 14160 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya moderator Arya dan Nasution mengucapkan jazakumullah khairan fasiron. Adapun isi tausiah pagi ini berjudul Islam dan Jual Beli Online. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan senang hati dan semangat selalu Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih rekan-rekan sahabat Kul Insani bersama CH024 bersama Nada dan Dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusolli wa nusallimu ala hadan nabil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajal mu'minun al-mutqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini bagaimana Islam dan jual beli online. Nah, simak ya, baik-baik. Sebelum saya urei, di pagi hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam jamaah yang saya hormati. Hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan di majelis ini 141640 MHz atau CH024 Nada dan Dakwah ini. Kita bisa mengerjakan, kita bisa menimba ilmu jamaah yang saya hormati di hari Jumat yang berkah ini. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati, meski di dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kita masih sibuk dengan urusan bisnis atau keluarga di rumah. Selanjutnya saya 001 juga tak bosan-bosan mau berwasiat kepada diri saya sendiri dan para semua rekan-rekan sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Insyaallah taala dengan begitu kita berharap nanti akan menjadi termasuk orang-orang yang muttaqin. Jamaah SKI bersama CH024 di pagi hari ini. Pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang tak lepas dari jerih payah orang lain. Jamaah yang saya hormati, kita tidak bisa hidup sendiri. Maka untuk itu jamaah, barter atau penukaran barang ini dilakukan guna mendapatkan kebutuhan hidup. Seseorang yang menanam padi jamaah berkeinginan tidak hanya makan nasi saja, namun juga ikan, daging, dan segala macam lauk pauk. Sebaliknya jamaah nelayan juga tidak hanya membutuhkan ikan untuk makan,
namun juga jamaah nasi untuk mengganjal perut. Nah, dengan begitulah jamaah yang barter ini dilakukan sehingga kebutuhan masing-masing sama-sama dapat tercukupi. Jamaah insani yang saya hormati bersama CH024. Di dalam perkembangan, di dalam rangka memudahkan transaksi barter, maka beralihlah jamaah yang saya hormati menjadi jual beli. Uang menjadi salah satu alat tukar yang memiliki nilai sebagai tolak ukur setiap barang. Nah, dengan begitulah jamaah yang saya hormati, barter langsung semakin lama semakin hilang dengan diganti jual beli. Nah, di dalam agama Islam jamaah, jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas jamaah yang saya hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'a mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harramur riba. Paman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa muruhu. Begitu jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an dikatakan ilalah wa man ada faulaika as-sabuna rihum fiha khalidun, yang artinya jamaah yang saya hormati, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran jamaah terkena penyakit gila. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka yang saya hormati di pagi hari ini, ya, demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau dia berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal sebenarnya tidak. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jamaah SKI yang saya hormati, jamaah CH024 yang saya hormati di pagi hari ini, ya, riba ini memiliki dua bentuk jamaah yang saya hormati, yaitu nasiah dan fadhah. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang-orang yang meminjamkan. Riba fadhah adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Maka karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian jemaah, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan seterusnya. Riba yang dimaksud di dalam ayat ini, jamaah, ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda, yang umumnya terjadi di dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, dengan pemahaman seperti inilah, sebagai orang muslim tidak masalah kita melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Hanya saja di dalam melakukan jual beli jangan sampai terjadi yang namanya riba. Riba menyebabkan salah satu atau keduanya pihak terzalimi, jamaah yang saya hormati. Jamaah SKI yang saya hormati, dewasa ini coba lihat, teknologi internet telah banyak memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk-produk dagangan lewat internet, jamaah yang saya hormati. Sekarang sudah dimudahkan. Pembayaran pajak, beli sudah dimudahkan, tidak perlu berantri.
Ini terasa kemarin saya juga baru perdana saya tanya kemarin ke Samsat, udah berapa lama seperti ini? Baru 2 minggu, kenapa? Alhamdulillah dimudahkan. Bahkan bisa membayar jamaah yang sore pajak lewat di rumah juga. Nah, begitu jamaah. Kalau dahulu para pelaku usaha sering mempromosikan barang dagangannya lewat email, mailing list, atau jamaah yang saya hormati forum-forum yang ada di internet. Ya. Kini jamaah yang saya hormati para pelaku usaha semakin dimudahkan. Dengan munculnya berbagai layanan fasilitas blog, toko online, gratisan di internet. Begitu. Di sisi konsumen jamaah yang saya hormati, kehadiran situs-situs maupun blog, toko online di internet dirasa cukup menggembirakan jamaah karena konsumen semakin dimudahkan untuk mencari berbagai jenis barang yang dibutuhkan termasuk dagang bala-bala oge. Pengpek juga aya. Konsumen tidak perlu lagi jamaah harus bepergian jauh antara kota hanya untuk membeli barang-barang yang mereka cari dan diinginkan. Cukup duduk di depan komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka jamaah yang saya hormati, konsumen bisa melihat-lihat berbagai situs maupun blog toko online yang menawarkan aneka barang menarik dengan harga yang terjangkau. Seru kan? Enak kan? Subhanallah. Pertanyaannya jamaah kultum yang saya hormati, bagaimanakah hukum jual beli online menurut agama Islam? Nah, di sini. Ini perdana saya buka nih. Pertanyaan ini jamaah yang saya hormati perlu dikemukakan. Mengingat bahwa jual beli memiliki syarat dan rukunnya, jamaah yang saya hormati, menurut Imam Syafi'i, rukun jual beli adalah adanya penjual, adanya pembeli, adanya ijab qabul. Kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli dan benda atau barang yang diperjualbelikan. Nah, ya, sementara jamaah yang saya hormati, syarat-syarat orang yang berakad di dalam jual beli menurut Imam Syafi'i, pertama adalah dewasa atau sadar. Pembeli jamaah yang saya hormati ataupun penjual harus baligh dan berakal, menyadari dan dia mampu memelihara agama dan hartanya. Akadnya anak yang belum baligh, jamaah yang saya hormati atau mumajid dipandang belum sah. Itu jamaah yang saya hormati syarat-syaratnya. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari, hanya saja sebagian ulama memperbolehkan anak kecil melaksanakan jual beli dengan izin dan di dalam pengawasan orang tua. Kalau di APK seperti itu jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, selain itu jamaah SKY, jamaah CH24, barang-barang yang dibeli harganya ini murah dan tidak berbahaya. Itulah syaratnya. Yang kedua, tidak dipaksa. Yang ketiga jamaah Islam. Jadi apabila barang yang akan dibeli berupa mushaf, Al-Quran, dan lain sebagainya, begitu. Itu mushaf. Yang keempat jamaah yang saya hormati, pembeli bukan musuh. Ya. Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh. Tidak boleh. Itu syaratnya, jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, syarat sigot atau jamaah yang hormati, ya, hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan adalah jamaah yang saya hormati berhadap-hadapan. Gitu. Pembeli dan penjual harus menunjukkan sigot akad kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya. Syarat yang kedua, tunjukkan kepada badan yang akan jamaah yang saya hormati yang akad tersebut, maka tidak sah seorang penjual mengatakan saya menjual barang ini kepada tangan kamu. Harus ditunjukkan jelas.
Ketiga, jamaah kultum yang saya hormati, qabul. Qabul kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi. Apakah kita sudah melaksanakan ucap qabul pada saat membeli atau menjual? Nah, begitu. Diucapkan oleh orang yang dituju di dalam ijab. Jadi jamaah, jika tidak mewakilkan, orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab. Yang keempat, jamaah, niat jual beli. Yang kelima, menyebutkan barang atau jasa. Harus jelas. Begitu jamaah ya. Nah, kemudian jamaah yang saya hormati, keenam, mengucapkan ijab dan qabul yang sempurna. Yang ketujuh jamaah, ijab dan qabul tidak terpisah. Yang kedelapan, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. Selanjutnya jamaah yang kesembilan, tidak berubah lapal. Lapal ijab tidak boleh berubah. Seperti perkataan, saya jual dengan harga 5.000. Kemudian ia berkata lagi, saya menjualnya dengan harga 10.000, berubah. Padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada kabul. Nah, jadi robah ucapannya. Jamaah kultum yang ke-10, bersesuaian antara ijab dan qabul ini secara sempurna. Ke-11 jamaah, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Tidak diperkenankan mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad kepada akad. Ke-12 jamaah yang saya hormati, tidak dikaitkan dengan waktu. Jamaah yang saya hormati, adapun syarat barang yang diperjualkan adalah pertama, suci, tidak sah menjual barang najis atau barang yang haram sesuai ketentuan fikih. Ya. Yang kedua, bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, ini jamaah yang mati secara sara. Yang ketiga, diserahkan. Yang keempat jamaah, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang yang menjual. Yang kelima, jelas dan diketahui zatnya, ukurannya, dan sifat barang oleh kedua orang yang melakukan akad. Jelas ya. Nah, jamaah sahabat insani, pada pagi hari ini bersama Charlie Hotel 202 Nada dan Dakwah. Nah ya, dari syarat dan rukun inilah di dalam jual beli online terdapat syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Nah, hal ini karena jamaah jual beli online dilakukan dengan cara jarak jauh. Sang pembeli tidak bertatap muka langsung dengan penjual dan tidak bisa mengetahui secara langsung barang yang akan dibelinya. Ia hanya melihat gambar dan keterangan-keterangan tambahan. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari terhadap masalah inilah, di dalam forum Batsul Maisal Muhtamar NU ke-32 jamaah yang saya hormati, di Makassar tahun 2010, dikemukakan bahwa hukum akad transaksi jual beli melalui alat elektronik sah. Keabsahan ini terjadi apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat B, jamaah yang saya hormati, atau barang yang diperjualbelikan, ya, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. Mata kula saklik-klik na lamun ngelik dua kali nganterkeun nata duit tangan hiji ripuh. Kade hati-hati. Jamaah yang saya hormati, di dasar pengambilan hukum inilah, maka pertama jamaah yang saya hormati, syarat al-yaqut al-nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Saib wal ibratu fil uqud lima aniyaha la suwaril al-fadi wa anil bai'i wasyira'i biwasitotin talifun watalaksi walbal iyati kullu hadhil wasaili
wa amsalihha mu'tamadatul yaumil wa alaihal amalun. Jamaah yang saya hormati, yang diperhitungkan di dalam akad jamaah yang saya hormati adalah substansinya, bukan bentuk lafaznya, ya. Dan jual beli via telepon, telex, dan telegram dan semisalnya ini telah menjadi alternatif utama jamaah yang saya hormati dan dipraktekkan jamaah yang saya hormati sampai saat ini jamaah yang saya hormati. Jadi jikalau kita jamaah yang saya hormati menentang dengan cara begini, mual bisa. Mual bisa jamaah yang saya hormati. Nah, kedua jamaah yang saya hormati ini hayah al-mutaz ila sar al-minhaj karya Saibuddin Ar-Ramli jamaah. Saya sampaikan. Wal alharu anahu la yasihu fi ghairi nahwil fuqa'i kama maro bai'ul ghaibi wa huwa malam yarahul muta'aqidani aw ahaduhuma samanan aw musamanan walau kana hadiran fil majlisin al-bai' wa baligha fi wasfihi aw sam'ihi bi tariqi tawaturiq kama ya'ti awrahu fi daw'in insyatara daw'u launahu kawaraqin abyado fima yadharu. Yang artinya jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, menurut kaul al-asar, sungguh jamaah tidak sah. Lagi begah. Nah, jamaah selain dalam masalah buko, sari anggur yang dijual di dalam kemasan rapat tidak terlihat jual beli barang gaib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi atau salah satunya. Baik barang tersebut ini berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayar. Meskipun jamaah barang tersebut ada di dalam majelis akad dan telah disebutkan jamaah kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas, jamaah yang secara luas ini mutawatir. Seperti keterangan yang selanjutnya nanti atau terlihat jamaah yang saya hormati ya di bawahnya. Jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya seperti kertas putih, demikian menurut kajian yang kuat jamaah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini bagaimana? Nih, hukum ini tentu masih menjadi perselisihan ya. Hanya saja jamaah yang saya hormati, yang perlu diperhatikan di dalam melakukan jual beli antar seorang penjual dan pembeli harus saling ridho. Itu dasarnya. Mau online mau tidak harus ridho. Itu yang penting, dua kata. Antara penjual dan pembeli jangan saling menipu. Itu orang beli radio nu alus datang nu butut melalui itu salah marugikeun. Itu jamaah yang saya hormati. Beli flash disk jamaah kosong eueuh memorian di jero itu nipu. Dengan begitu, jual beli yang dilakukan bukan hanya transaksi antar individu, namun juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Mau langsung di darat, mau online, tetapi jangan ada salah satu yang dirugikan. Itu jamaah yang sorot yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan suatu ilmu buat kita semua. Dan kita bisa mengaplikasikan Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Raden Said WWW Jawa Timur. Terima kasih Mami Wulan. Terima kasih Joko Kendel Jawa Timur Kota Batu. Terima kasih Jet Erlang dari Bangka. Terima kasih Evica DKI. Ya. Salam ya buat keluarga. Terima kasih jempolnya. Oke. Terima kasih Cak Pendik KWB. Terima kasih Bunda Arianti Nasution. Terima kasih Bu Sarifah. Terima kasih saudaraku Awan.
Terima kasih juga Mas Jack dan semua sahabat Kultum Insani berada frekuensi 141640 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah para sahabat Kultum Insani frekuensi 141 640 MHz dan yang mendengarkan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Tak luput pula saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami mohon maaf. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 014 ya, yang sudah alhamdulillah, yang sudah dengan senang hati mungkin mendengarkan tausiahnya Pak Ustadz ya. Terima kasih juga yang ada di Charlie Hotel 008 ya, yang sudah mendengarkan tausiahnya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan qasiron. Terima kasih buat rekan-rekan yang ada di mana saja yang mendengarkan. Terima kasih buat saya sendiri yang sudah hadir. Insya Allah Allah kasih kita kesehatan, keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili rekan-rekan, alhamdulillah, amin ya robbal alamin.